Hai, saya Wadi, tekong di Waduk Jatiluhur. Wadi udah 4 tahun di Jatiluhur ya Wadi? Iya, Nekongin ya? Iya. Oke, jadi awal-awal Wadi kesini malah belum ada kapal casting ya? Berarti gabus dulu melimpah ruah dong? Alhamdulillah, dulu mah. Dulu mah ya. Halo teman angler, jumpa lagi dengan saya Rayaki FFT. Saat ini saya lagi ada di Jatiluhur dengan Wadi. Halo Wadi. Halo guys. Halo guys. Wadi ini adalah tekong di Jatiluhur. Ya, Om. Jadi spesialis untuk mancing gabus ya Wadi ya? Gabus. Gabus, kadang-kadang toman juga Wadi. Toman. Kemudian ada apa? Hampala ya? Hampala sama lalawak. Oh, sekarang Yang lagi viral lalawak. seneng mancing lalawak. Coba dikasih lihat tekelnya Wadi. Ini tekel lalawak, cuman ini mah yang biasa. Pakai joran apa namanya ini istilahnya Joran Wadi? nengnong. Joran nengnong. Kenapa disebut joran nengnong Nah, Wadi? kelenturannya tuh. Oh, sangat lentur ya. Di bawahnya lebih simpel, Hmm. bisa dimasukin leher. Oh gitu. Mau ini? Ini. Jangan putus asa Wadi. Senarnya 25. Senalnya 2 pon guys. Berarti itu 1 kilo. Ya, 1 kecil kilo banget. kurang dikit. Kecil aja ya. Jadi kita habis ngetrip gabus sambil istirahat, habis dari warung kita mancing lalawak. Daripada ngisi yang aneh-aneh, Nah, mending diisi ya. dengan mancing pakai lalawak ya. Mancing Umpannya lalawak. pakai apa Wadi? Pakai puak. Nih pakai puak tuh rayap. Ada di sini. Nih rayap. Jadi temen angler nggak bisa pakai soft rock ya kalau Nggak. mancing lalawak. Tuh. Ada Ini banyak di bawahnya. Pakainya adalah poa itu apa rayap? Rayap, berarti, rayap. Wadi? Kita balik lagi ke topik gabus ya Wadi ya. Ya, gabus. Sebetulnya buat temen angler nih yang mau mancing gabus di Jatiluhur ya, apa sih yang perlu diperhatiin, misalnya musim-musim apa, bulan-bulan apa gitu Wadi? Ya nggak bisa diprediksi sih, sekarang musim air lagi naik, cuma naiknya ngedadak tiap sore, jadi gabus juga masih agak nengah. Ini Jadi yang pinggirannya bagus itu begitu. sebetulnya adalah ketika air tinggi ya Wadi Air ya? tinggi terus diam, nggak naik lagi. Oh, nggak ada perubahan, jadi udah stabil gitu ya? Ya nggak naik kayak BBM. Oh, nggak BBM. naik. Ya BBM. BBM udah mulai naik, udah kelengar dah harganya, gila. Ini curhat Wadi. Ini sebotol segini. Ini ukuran 1,5 liter Wadi. 1,5 liter 27.000. Ini Pertamax ya? Pertamax 27.000 di tengah. Jadi temen angler di Jatiluhur itu ada yang jual-jual bensin ya. Kebetulan ini Pertamax. Ini 1,5 liter Pertamax itu dijual di sini 27.000 ya. Di Keramba ada yang jual 25.000 ya. Ada yang 25, ada yang 27. Pertalit 23 pertalit. Pertalite 23, Cuman jarang. Pertamax 27, cuman jarang ya. Jarang. Kenaikan harga BBM ini ya Wadi ya. Ya. Berarti dari anggarannya Wadi sendiri sebagai tekong dong. Ya. Cuman harga ya naik dikit lah. Jadi sebelumnya teman angler Wadi itu sewanya 250.000 ya Wadi ya. Iya. Nggak apa-apa kan kita buka di sini ya. Enggak apa-apa, sok aja buka aja. Jadi 250.000 Sekarang dengan ya. harga dulu 7.650 ya untuk Pertalite. Ya. Kemudian Pertamaxnya 10.000 ya waktu itu ya. Ya. Ini sekarang sewanya jadi 300. jadi semenjak kenaikan BBM itu Ya. Udah naik sewa kapal itu jadi 300.000 sehari ya Wadi. seharinya, ya. Itu durasinya dari jam 5 pagi. Jam 5 durasi dari jam 5 pagi, kadang setengah 5 subuh kita berangkat. Ya paling istirahat taruh jam 11, jam setengah 12. Lanjut lagi kita jam 2. Kalau cuaca bagus jam 1 udah berangkat. Oke. Jam Balik 2. lagi ke darat kira-kira dari Pokoknya berangkat gelap, pulang gelap lah. berangkat ke Nupur. Saya biasanya kalau trip sama Wadi itu balik dari spot jauh tuh 5:30 ya. Setengah 6, pokoknya nyampe dermaga setengah 7, jam 7 lah malam. Kalau bensin itu berarti kan tanggungan tekong ya Wadi ya? Iya, semua ditanggung sama Wadi gitu. Cuman kalau ada yang bawa motor, biasa disedot sih. Ntar Oh, dibantu dari ya? backingan gitu, Oh, dibantu. oke. Jadi biar agak ringan,
Dari motor tuh disedot ke aqua supaya agak ringan, lumayan lah, 1 liter 2 liter juga. Jadi ngurangin ongkos bensin ban bakar ya Wadi ya. Tadi Om Ray sih bawa mobil, cuman selangnya kagak bawa. Tadinya mau nyedot, mau gratisan, nggak ada selangnya. Aduh, salah. Jadi buat temen angler kalau mau bawa bahan bakar sendiri juga boleh. Wadi dengan senang hati menerima. Potong anggaran ya Wadi ya. Iya, potong anggaran. Potong anggaran boleh atau anggaran sebagai boleh. subsidi juga boleh Kalau dengan tetap harga bookingan segitu boleh. Berarti alhamdulillah. kalau mancing gabus di sini biasanya pakai apa sih Wadi? Umpan gabus ya soprog sih biasa. Ini Oke, selain tadi pakai soft rock, biasanya Wadi pakai apa nih kalau untuk casting ya gabus di paling pakai spinner ya Wadi ya? spinner sih, kebanyakan pakai SF sih. Oh, jadi dominannya pakai soft Pakai SF rock. kan karena emang spotnya bala sama sampah, jadi ya apa boleh buat kita pakai SF sih. Kalau pakai spinner ya nyangkutan. Oke. Nah, kalau SF sendiri itu perlu misalnya ketebalan tersendiri atau kelenturan atau gimana? Ya gimana medannya sih Om. Kalau emang medannya lagi air naik, Ya. kita SF harus agak tebelan dikit. Oh, air lagi naik, SF-nya harus agak tebal tebelan, gitu ya? jangan yang lembek. Yang kata angler senggol bacok. Itu kenapa tuh Wadi kira-kira kalau seperti Nyangkut. itu? Oh, Nyangkut di eceng tuh. Jadi air pasang itu banyak eceng. banyak eceng, terus duri gatget. Jadi kita ngelemparnya ke dalam duri gatget. Oh, di sela-selanya ya Wadi ya. Sela-selanya. Jadi Itu jangan kalau sampai- terlalu lunak, kayaknya Lunak. gampang kebuka ya. Gampang kebuka ya. Jadi gampang nyangkut ya. Jadi disarankan agak tebal dikit. Agak tebal dikit. Ini kayak ini nih, Ini pas ya Wadi. pas Shogun. Oke, Lur punya Kang siap, Wawan WB nih. Nah, kemudian Wadi, masalah jeda nih, ini kan jadi polemik juga nih untuk para angler, terutama angler-angler yang belum pernah ke Jatiluhur gitu ya, atau biasa main di air bersih gitu ya. Iya, iya. Tidak ada rintangan atau halangan. Mereka sering miss, terus terang nih, saya juga termasuk yang sering miss juga tuh. Ya. Nah, kira-kira gimana? Kalau Wadi kan saya lihat lempar, nggak tahu udah pokoknya gentak habis aja gitu loh. Itu gimana ceritanya tuh Wadi? Tolong di Ya sharing. gimana ininya siapa? Gimana karakter gabusnya juga sih. Tapi kalau di sini kebanyakan pasti dijeda. Jeda kadang sampai 3 sampai 4 detik lebih ya. Kadang-kadang nggak dijeda gitu. Oh, Gimana tergantung samberannya ya Wadi. Ya? sambarannya, terus tergantung gimana anglernya juga. Yang ada yang nggak mau jeda, langsung gentak gitu. Kalau Wadi betot habis tuh kalau udah gentak gitu ya. Ya tetap aja dijeda dulu. Oh, jeda dulu. Tapi pokoknya nanti betot habis gitu ya. Betot habis. Pokoknya mah dari lubang tuh sampai keluar sarangnya. Nah, kalau teman-teman kan suka takut ya Wadi ya, Iya. untuk lempar tuh. Kalau Wadi malah saya perhatikan lemparnya malah di sela-sela eceng tuh. Nah, di sela-sela eceng sama di gatget ya. Di gatget karena emang kita pakai leader gede. Leader gede. Ya? Leader gede. Kita pakai leader 50 lib. Oke. Jadi ngelilit di gatget juga aman. Karena kaku di peluru 50 lib. Tapi kan kenapa lempar ke situ? Karena gabusnya ada di situ ya. Karena Wadi? gabusnya ada di situ. Dan biasanya ukurannya beda ya. Ya, kita pakai 50 lib. Peluru kaku banget. Jadi kalau mau Aman. cari potensi strike, memang harus cari medan yang agak rumit ya Ya. Wadi. Sulit ya, tapi ada Sulit. bukaan dan ada peluang strike, Ya. peluang lemparan, titik lempar ya. Lempar di situ ya Wadi. Ya, kalau kita di bawah 50, karena yang pakai 30 tuh gampang ngelilit di gatget. Karena terlalu kecil benangnya ya. Ya, kecil dan nggak kaku. Jadi Kalau gampang yang muter. kaku, ya, Jadi kalau kaku nggak masuk ya, sorry ya, terbalik ya. kebalik. Kalau kaku harusnya masuk ya. Ya, Kalau nggak kaku nggak masuk. nggak masuk. Oke, jadi itu salah satu trik ya, selain tadi dari SF-nya, kemudian teknik gentaknya, sekarang adalah kekakuan sama ketebalan dari leader itu sendiri ya Wadi ya. Ya, iya. Begitu ya kira-kira teman angler. Halo guys, jangan lupa di Sarkeb channelnya Raiki FFT. Di Sarkeb ya, keseruannya di Waduk Jatiluhur mancing gabus. Kapan-kapan siapa aja yang mau ngetrip, ayo. Ada di deskripsinya Om Ray di YouTube-nya. Ada nomor WA-nya juga. Ya, makasih. Halo guys. Jadi sewanya naik ya Wadi. Ya, iya. Naik. Kira-kira ada pengaruh nggak Wadi terhadap animo para angler Alhamdulillah untuk sih. booking Wadi nih? Alhamdulillah nggak ada. Kalau buat animo ya angler kesini yang pengen mancing mah terus ada. Alhamdulillah rezekinya lah.
Nggak, Jadi tidak terpengaruh ya Wadi? nggak berpengaruh. Cuman emang kalau trip agak jauh bensin lumayan juga sih. Itu Wadi sendiri yang nanggung ya? Iya, iya. Jadi teman angler Wadi itu bertanggung jawab terhadap spot ya. Jadi berusaha memberikan servis yang terbaik. Insya Allah, insya Allah. Jadi kalau teman angler pernah kesini dengan Wadi, itu saya sendiri mengalami ya, itu perjalanan bisa setengah jam lebih. 40 menit kadang 40 menit kadang sejam. Karena kita cari spot yang memang masih ada gabusnya Wadi. Iya. Jadi tekong pun kalau misalnya angler nggak strike, itu agak Galau. galau ya. Ada reputasi yang dipertaruhkan teman angler. Agak galau. Jadi Wadi memberikan pelayanan yang terbaik Insya sebenarnya Allah, Wadi ya. insya Allah. Pasti diusahakan lah yang terbaik. Nah jadi BBM ini memang mempengaruhi ke harga sewa ya teman angler. Cuman ya itu, karena memang dipakai buat angler itu sendiri ya. Ya, betul. Kita cari spot yang lebih baik. Ini oh ya ada juga yang lagi Landbase tahu siapa? landbase nih. Halo Om. Nih dengan Jigento. Ini semangat sekali dia casting. Iya. Jadi kita bisa sambil landbase atau memang kita drifting pakai Full dari perahu. dari perahu di dayung ya Wadi ya. Kalau sekiranya spotnya mesti turun ya apa boleh buat turun dulu bentaran gitu, nggak lama. Tapi hampir full di perahu sih. Kalau air naik, kalau air surut mah ya ada spot land base-nya gitu. Nah jadi teman angler kalau memang suka landbase nanti explore ya sekalian. Sama yang mau Kita ada di daerah Lewi Bolang. oh Lewi Bolang. Ini Lewi Bolang. spotnya lagi kita lagi ada di Lewi Bolang. Nyari spot-spot yang gate-nya tebal. Jadi kalau di gate banyak nyangkut tadi. Kalau teman belum tahu artinya gatget itu adalah pohon berduri ya. Pohon berduri. Seperti pohon malu, putri malu ya Wadi. Malu ya. Jadi di situ justru tempat tinggalnya gabus ya, target-target gabus besar. Ya rumponnya di situ. Rumpon gabusnya. Tempat apa? Tempat dia berkembang biak tuh di rumpon-rumpon gatget gitu. Oke, sekarang saya tertarik ke BBM itu lagi ya tadi Ya, Wadi ya. ya Om. Jadi BBM itu naik, kemudian mempengaruhi sewa, Ya. harga sewa kapal. Kembali lagi, animo angler terhadap Wadi ini masih tinggi. Masih normal atau ada perubahan, naik turun atau tetap aja gitu, nggak terpengaruh gitu Wadi? Enggak sih, kalau masalah angler mah alhamdulillah ada baik sih. Cuman ya Wadi juga ngabarin kondisi air kayak gimananya, turun naiknya pasti dikabarin. Oke, jadi Wadi ini tadi cerita ke saya untuk bulan Oktober sendiri full book Sabtu Minggu guys. Udah daftar anglernya udah pada mesen tekong ini luar biasa Alhamdulillah. ya. Ya kita diutamain pelayanan lah. Jadi pelayanan di spot, pelayanan ya di mana-mana dilayanin dengan baik lah. Alhamdulillah Oktober juga Sabtu Minggunya mah udah ada sih. Oke. Udah ada yang BO lah. Jadi kalau castinger gabus itu biasanya fanatik guys. Ya. Mereka memang loyal terhadap casting gabus sehingga memang meluangkan waktu, energi dan dana ya. Jangan meluangkan waktu sih, harusnya ngambil cuti kalau pengen si gabus. Ini racun nih guys. Jangan ditiru ya. Jangan nunggu Sabtu Minggu kan kelamaan. Ngambil cuti sih jalan yang terbaik mah. Jadi jangan sampai kerjaan mengganggu waktu Ya, casting ya. itu Aduh. Ini trik dari Wadi guys supaya hari biasa juga dia ditarik gitu. Ya. Jangan nunggu Sabtu Minggu lah buat teman-teman, ya usahain ngambil cuti lah kalau emang pengen mancing mah gitu aja dah. Tapi memang sepengalaman saya ya Wadi ya, kalau untuk hari biasa itu lebih sepi yang casting ya Wadi. Ya, sepi. Nah untuk ketersediaannya sendiri gimana? Gampang diperoleh atau enggak tuh Wadi? Alhamdulillah gampang sih ada. Oh tetap ya. Jadi kan ada kekhawatiran nih udah mahal, Nggak ada. susah lagi ya. Nggak lagi. Tapi ini ada terus. di tiap keramba hampir ada ya. Ada terus. Ada terus. Kalau make nih Wadi nih, seukuran ini bisa berapa botol Wadi untuk sekali ngetrip? Kalau buat seharian paling minimal kalau jaraknya agak jauh paling 4. Ya salam. Coba temen angler bayangin ya. Habis 4 botolan. Habis 4 botol. Harga 27 kali 4. Harga 25 kali 4 aja udah 100.000 ya temen angler. Makanya kita naikin tiket kapal juga bukan karena apa, karena Pemakaiannya memang tinggi ya, bisa sampai 4 botol seperti ini teman angler. Jadi ya harap teman angler pahami ya, sama mengerti lah. ya buat Pemerintah juga mudah-mudahan harga BBM diturunkan lagi
Ya harap maklum lah rakyat kecil, kita mah bukan apa-apa. Mudah-mudahan turun lah. Oke, jadi ini enggak Mudah-mudahan pemerintah juga bisa turun ke lapangan, lihat kondisi di lapangan kayak gimana. Gitu. Kayak nelayan-nelayan itu kan sekarang banyak ngeluh juga sih. yes. Mereka malah lebih susah lagi karena nggak bisa dibotolin seperti ini, Wadi. Iya. Dia harus ada wadah sendiri Ya. dan harus diambil gitu ya ke pom. Dan belum tentu ada barangnya karena rata-rata pakai solar. Pakai solar jadi Oh, ini. Iya, nggak boleh pakai jerigen, pakai kaleng malah, Wadi. Kaleng. Iya. Ya, Oke. salam buat pemerintah. Salam. Oke, mudah-mudahan curhat ini ya curhat kita juga bisa didengar dan diterima oleh pemerintah dan diupayakan lah ya, Wadi ya. Ya, diupayakan, diusahakan, mudah-mudahan harga BBM turun lagi dah. Itu jadi harapan Wadi, harapan Tekong Jatiluhur, harapan nelayan, harapan kita semua sebagai angler juga ya. Ya. Kenaikan BBM itu mempengaruhi seluruh lini kehidupan ya, dari mulai konsumsi, transportasi, harga barang, termasuk dari sewa kapal ini juga teman angler. Jadi bijak-bijaklah kita mensiasati kenaikan ini. Oke teman angler, demikian celoteh curhat keluh kesah Tekong. Coba kita capture ya, maksudnya kita cari tahu lah cerita tentang Tekong. Dalam hal ini Tekong Jatiluhur dengan Wadi. Oke demikian teman angler cerita kita hari ini. Dengan saya Rai Eki FFT dan ini Wadi. Hai guys. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Rai Eki FFT My Fishing Journey. Okay guys, thank you for watching.